Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muiz Nur Latifah dari Pangkalan SMA Negeri 3 Martapura, nomor gedep 0107701078, Ambalan Sultan Mahmud Badarudin II, Cut Mutia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah ASEAN dan PBB. ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah dua organisasi berpengaruh yang menaungi sejumlah negara di dunia. Bedanya, ASEAN merupakan organisasi regional yang menaungi 10 negara Asia Tenggara, sedangkan PBB menaungi 193 negara di dunia. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan PBB didirikan pada 24 Oktober 1945 sebagai organisasi persatuan negara-negara di dunia untuk menjaga perdamaian pasca Perang Dunia II. Sejarah terbentuknya Association of South Asian Nations atau ASEAN diawali dengan pertemuan antara 5 menteri luar negeri di Bangkok yang berjalan selama 3 hari, yakni sejak 5 Agustus sampai 8 Agustus 1967. Kelima menteri luar negeri tersebut adalah Adam Malik berasal dari Indonesia, Narciso E. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Hasil dari pertemuan mereka adalah kesepakatan untuk membentuk suatu organisasi regional yang disebut ASEAN. Kelima menteri tersebut kemudian menandatangani Deklarasi Bangkok yang menjadi penanda berdirinya organisasi ASEAN. Isi Deklarasi Bangkok adalah latar belakang serta tujuan dibentuknya ASEAN. Adapun maksud dan tujuan ASEAN adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling membantu dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama dengan lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan. 6. Meningkatkan studi mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama. Pada awal terbentuk, ASEAN hanya terdiri dari 5 negara. Sebagai negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Namun sekarang ASEAN memiliki jumlah anggota sebanyak 10 negara sebagai berikut: 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Singapura, 4. Thailand, 5. Filipina, 6. Brunei Darussalam, 7. Vietnam, 8. Laos, 9. Myanmar, dan 10. Kamboja. Sejarah PBB. PBB didirikan 2 bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 24 Oktober 1945. Menurut sejarah, terbentuknya PBB tidak lepas dari peranan penting Liga Bangsa-Bangsa atau LBB atau Organisasi Internasional Pertama. Lalu, saya juga akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka Dunia dan Indonesia. Sejarah Pramuka Dunia. Pramuka merupakan gerakan kepanduan yang sangat populer baik di Indonesia maupun di dunia yang merupakan hasil peleburan dari berbagai organisasi kepanduan yang ada sebelumnya. Apabila kita telusuri sejarahnya, gerakan kepanduan atau pramuka pada awalnya muncul di Inggris yang diprakarsai oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang biasa kita kenal sebagai Sir Robert Baden-Powell yang merupakan Bapak Pramuka Dunia. Pramuka Dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907 yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil, Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika ia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Aidisto II
Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Aids to Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bronsey. Pulau Bronsey merupakan pulau terbesar di pelabuhan Pulle Dorset, Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku panduan gerakan kepanduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Pada 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada 1912, bersama adiknya Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girls Guides. Pada tahun 1920 diadakanlah Jambore dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itu pula lah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Berikut rentetan tahun kegiatan Jambore dunia pernah dilakukan hingga saat ini. Terbentuknya organisasi pramuka. Tidak lama setelah dilaksanakannya Jambore, dibentuklah POSM atau Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia. Pada tahun 1968, kantor sekretariatnya pindah ke Geneva, Swiss. Sebelumnya, kantor sekretariat itu berada di kota London, Inggris, dan pada tahun 1958 pindah ke Ottawa, Kanada. Biro Kepramukaan Sedunia mempunyai 6 kantor kawasan, di antaranya kawasan Afrika, kawasan Arab, kawasan Asia Pasifik, kawasan Eurasia, kawasan Eropa, kawasan Inter-Amerika. Sedangkan di Indonesia sendiri, pramuka diawali dengan munculnya kepanduan milik Belanda yang bernama NPO pada tahun 1912. Pada tahun 1916, NPO ini berubah namanya menjadi NIPV atau Persatuan Pandu Hindia Belanda. Di tahun yang sama, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama JPO, Japanese Pandiver Organization. Dengan lahirnya JPO ini memicu gerakan nasional untuk membuat organisasi kepanduan lainnya hingga akhirnya dilarang oleh Belanda. Walaupun begitu, tokoh-tokoh berjuang Indonesia masih ada jalan dan membuat kepanduan semakin berkembang. Dan pada tahun 1938 dibentuklah sebuah forum untuk semua kepanduan, yaitu BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itulah tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka yang merupakan simbol persatuan kepanduan Indonesia. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.